Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya dunia ini tanpa uang? Bagaimana jika untuk mendapatkan makanan, kita harus menukar barang seperti manusia zaman dahulu? Uang sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita membelanjakannya, menabungnya, bahkan menganggapnya sebagai simbol kesuksesan. Tapi, dari mana sebenarnya uang itu berasal? Dan bagaimana selembar kertas bisa memiliki nilai yang begitu besar, bahkan lebih berharga dari emas di mata manusia modern? Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang uang kertas, dari sistem barter, ke logam, hingga akhirnya menjadi alat tukar yang menggerakkan dunia. Ribuan tahun yang lalu, manusia belum mengenal uang. Di masa itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan adalah dengan barter, sistem tukar-menukar barang. Seorang petani menukar gandumnya dengan daging, seorang pembuat pakaian menukar hasil jahitannya dengan minyak atau garam. Semuanya berjalan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama. Namun, seiring berkembangnya peradaban, sistem barter mulai menemui hambatan. Tidak semua barang memiliki nilai yang sama, dan tidak semua orang membutuhkan apa yang kita punya. Bagaimana jika kamu punya ayam, tapi yang kamu inginkan hanya sepotong kain, dan penjual kain tidak butuh ayam? Transaksi seperti ini menjadi rumit dan tidak efisien. Sistem barter akhirnya perlahan ditinggalkan. Manusia mulai mencari sesuatu yang lebih praktis, lebih stabil, dan diakui semua orang sebagai alat tukar. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, di wilayah yang kini dikenal sebagai Turki modern, bangsa Lydia menemukan solusi revolusioner, uang logam. Mereka mencetak potongan logam dari emas dan perak, lalu memberi cap resmi dari kerajaan untuk menandakan nilainya. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki alat tukar yang bisa diterima siapapun, dimanapun. Uang logam ini cepat menyebar ke seluruh dunia kuno. Bangsa Yunani, Romawi, hingga Persia mengadopsi sistem yang sama. Koin menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Bahkan wajah para raja dan dewa diukir di permukaannya. Namun, membawa koin dalam jumlah besar bukanlah hal mudah. Bayangkan, membawa sekantong penuh koin perak hanya untuk membeli rumah. Selain berat, risiko kehilangan atau dicuri juga besar. Kelemahan inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk menemukan bentuk uang yang lebih praktis. Perubahan besar itu datang dari timur. Sekitar abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, di bawah kekuasaan dinasti Tang dan Song, Tiongkok menghadapi masalah serupa. Perdagangan berkembang pesat, tapi membawa koin logam dalam jumlah besar sangat menyulitkan para pedagang. Untuk mengatasinya, mereka mulai menggunakan nota kertas, surat janji yang menyatakan bahwa pemiliknya memiliki sejumlah emas atau perak yang bisa ditukar nanti. Surat ini disebut jiaozi, dan inilah bentuk uang kertas pertama dalam sejarah manusia. Awalnya, uang kertas hanya digunakan oleh para pedagang kaya. Namun ketika pemerintah melihat manfaatnya, mereka mengambil alih dan mulai mencetak uang kertas resmi. Sebuah langkah berani yang mengubah sejarah ekonomi dunia selamanya. Berabad-abad kemudian, konsep uang kertas mulai dikenal di dunia barat. Melalui jalur sutra dan perdagangan global, para penjelajah dan pedagang membawa cerita tentang sistem uang Tiongkok yang praktis itu. Awalnya, bangsa Eropa menolak ide ini. Mereka lebih percaya pada logam mulia seperti emas dan perak, benda yang terlihat nyata dan berharga. Namun seiring waktu, muncul kebutuhan baru. Perdagangan besar-besaran membutuhkan alat tukar yang ringan dan mudah dibawa. Pada abad ke-17, Bank of England resmi mencetak uang kertas sebagai tanda kepemilikan emas. Setiap lembar uang bisa ditukar kembali dengan emas di bank. Sistem ini membuat kepercayaan masyarakat tumbuh, dan akhirnya uang kertas menjadi standar ekonomi dunia. Di Indonesia, uang kertas pertama kali muncul pada masa penjajahan Belanda. Kala itu, The Javasch Bank mencetak uang kertas dengan gambar Raja Belanda dan simbol kolonial. Namun segalanya berubah setelah Indonesia merdeka.
Pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Inilah uang kertas pertama yang benar-benar milik bangsa sendiri, simbol kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan. Desain rupiah terus berkembang, menampilkan pahlawan nasional, budaya daerah, dan keindahan alam Nusantara. Setiap lembar rupiah bukan sekadar alat tukar, tapi juga cerminan identitas bangsa. Kini, dunia kembali berubah. Kita hidup di era digital, di mana uang tak lagi hanya berupa kertas atau logam. Transaksi kini bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel. Namun, di balik semua kemajuan itu, prinsipnya tetap sama, kepercayaan. Uang, baik kertas maupun digital, hanya memiliki nilai karena kita semua sepakat mempercayainya. Tanpa kepercayaan, selembar uang hanyalah kertas kosong, dan saldo digital hanyalah angka di layar. Dari batu, logam, kertas, hingga angka digital, perjalanan uang adalah cermin evolusi manusia. Dari kesederhanaan barter hingga kompleksitas ekonomi modern, semua berawal dari satu hal yang sama, keinginan untuk saling bertukar dan saling percaya. Dan mungkin di masa depan, uang akan terus berubah bentuk. Tapi selama manusia masih percaya satu sama lain, nilai uang dan arti kepercayaan akan tetap hidup.